Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Fitriani, Saya Sopina Khadijah, saya Selviani, saya Ainur, saya Anissa. Di sini kami akan membuat video teks sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia mengumumkan pada suatu negara merupakan impian yang dimiliki oleh setiap negara, terutama bagi negara dan bangsa yang telah lama dijajah seperti Indonesia. Waktu Indonesia mengumumkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus, maka seluruh masyarakat Indonesia sangat senang karena mereka sudah terlalu lama dijajah oleh beberapa negara seperti Belanda dan Jepang. Bukan hanya senang, tetapi bangsa Indonesia juga mendapatkan semangat kemerdekaan yang tinggi yang dilandasi dengan rasa keberanian untuk mengambil keputusan dan membela kebenaran. Dengan pengumuman proklamasi kemerdekaan Indonesia pada dunia, maka Indonesia telah dinyatakan sebagai negara baru yang memiliki kedudukan sama dengan negara lain yang sudah melakukan proklamasi kemerdekaan bagi negara yang belum merdeka. Maka pengumuman proklamasi kemerdekaan pada dunia adalah sebuah impian yang sangat didambakan. Setiap negara punya sejarah sendiri untuk melakukan proklamasi kemerdekaan. Sama halnya negara dan bangsa Indonesia yang sejarah proklamasi kemerdekaan membutuhkan beberapa hal seperti pemulihan naskah proklamasi dan lain-lain. Namun, sebelum membahas tentang sejarah singkat proklamasi kemerdekaan Indonesia, sebaiknya kita kenali dulu apa arti proklamasi kemerdekaan. Dengan mengetahui proklamasi kemerdekaan, maka kita bisa merasakan rasa kemerdekaan pada suatu negara. Pengertian proklamasi kemerdekaan. Istilah proklamasi berasal dari bahasa Latin yaitu proclamer yang memiliki arti berupa pengumuman. Yang dimaksud ialah pengumuman yang berkaitan dengan hal-hal ketatanegaraan. Sedangkan proklamasi kemerdekaan mempunyai arti yaitu pengumuman kepada seluruh rakyat akan kemerdekaan negaranya. Pengumuman kemerdekaan tersebut bukan hanya diajukan kepada rakyat yang merasakan kemerdekaan, tetapi juga diajukan kepada rakyat yang ada di seluruh dunia dan kepada semua bangsa yang ada di dunia. Dengan proklamasi kemerdekaan yang sudah diumumkan dan diberitahukan kepada seluruh warga dunia, maka akan tahu bahwa ada negara baru yang terbebas dari jajahan negara lain. Proklamasi kemerdekaan yang terjadi pada suatu negara sangatlah berarti bagi bangsa. Proklamasi kemerdekaan merupakan tanda bahwa suatu negara dan bangsa telah mencapai revolusi mencatatkan sejarah perjuangan, dan yang terpenting adalah terbebas dari cengkraman para penjajah. Namun, untuk mencapai proklamasi kemerdekaan tersebut, perjalanannya tidaklah mudah, seperti di Indonesia, di mana terdapat berbagai jejak perjuangan nasionalisme, dan salah satunya adalah yang terjadi di Surabaya yang dirangkum dalam buku Jejak Nasionalisme Surabaya, Akar Pergerakan Kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan bagi suatu bangsa dan negara merupakan suatu hal yang sangat istimewa, karena untuk mencapai dan meraihnya, suatu bangsa dan negara harus berjuang dengan sungguh-sungguh, bahkan sampai titik darah penghabisan dan harus rela mengorbankan banyak hal. Namun, tahukah kamu siapa yang memberitakan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia hingga dapat tersebar ke seluruh dunia? Sosok Muhammad Asad Shahab yang mendirikan Arabian Press Board atau APB. Sejarah singkat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sejarah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia bisa dikatakan cukup panjang. Namun, pada intinya sejarah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia terbagi menjadi 3 bagian penting. Bagian pertama menjelaskan pertemuan di Dalat, bagian kedua menjelaskan pertemuan Soekarno-Hatta dengan Jenderal Mayor Ngastimura dan Laksamana Muda Maeda. Dan bagian ketiga peristiwa Rengas Dengklok.
Pada saat itu, sebelum Soekarno membacakan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945, banyak sekali peristiwa yang terjadi yang melatar belakangi terjadinya pembacaan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satu peristiwa tersebut adalah pada tanggal 6 Agustus 1945, sebuah bom atom dijatuhkan di atas kota Hiroshima, Jepang oleh Amerika Serikat yang mulai menurunkan moral semangat tentara Jepang di seluruh dunia. Sehari kemudian, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPK berganti nama menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI untuk lebih menegaskan keinginan dan tujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 9 Agustus 1945, bom atom kedua dijatuhkan di atas Nagasaki, yang menyebabkan Jepang menyerah kepada Amerika Serikat dan sekutunya. Momen ini pun dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Pertemuan di Dalat. Pada 12 Agustus 1945, Soekarno-Hatta dan Rajiman bertemu Jenderal Terauchi di Dalat, Vietnam Selatan. Terauchi mengumumkan bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia melalui pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Kemerdekaan akan dilaksanakan bertahap, dimulai dari Jawa dan mencakup seluruh wilayah bekas Hindia Belanda. Meskipun terjadi perbedaan pendapat antara golongan tua dan muda, perdebatan tersebut akhirnya mencapai kesepakatan. Pertemuan Soekarno-Hatta dengan Jenderal Mayor Nishimura dan Laksamana Maeda pada 16 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta dan bertemu Mayor Jenderal Nishimura yang menyatakan Jepang tidak dapat memberikan kemerdekaan. Soekarno dan Hatta kemudian menyusun teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda. Teks tersebut ditulis oleh Suti Melik. Pembacaan proklamasi yang di awalnya direncanakan di lapangan Ikada dipindahkan ke kediaman Soekarno di Jalan Pengangsaan Timur karena alasan keamanan. Peristiwa Renggas Dengklok dan Proklamasi Kemerdekaan. Pada 16 Agustus 1945, para pemuda seperti Khairul Saleh, Sukarni, dan Wikana bersama Sodang Kosinggi membawa Soekarno-Hatta, Fatmawati, dan Guntur ke Renggas Dengklok. Tujuannya adalah menjauhkan Soekarno dan Hatta dari pengaruh Jepang serta meyakinkan bahwa Jepang telah menyerah dan pejuang siap mengambil risiko untuk kemerdekaan. Di Jakarta, terjadi perundingan antara golongan muda Wikana dan golongan tua Ahmad Subarjo. Subarjo berhasil meyakinkan pemuda untuk tidak tergesa-gesa memproklamasikan kemerdekaan. Ia lalu mengutus Yusuf Kunto menjemput Soekarno dan Hatta dari Renggas Dengklok. Setelah kembali ke Jakarta, rapat PPKI diadakan di rumah Laksamana Maeda karena tempat lain tidak memungkinkan. Rumah tersebut menjadi lokasi perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Penyusunan teks proklamasi. Setelah peristiwa Renggas Dengklok, Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta, namun tidak diterima oleh Kepala Staf Tentara Jepang, melainkan oleh Nishimura yang menolak memberi izin untuk proklamasi kemerdekaan. Mereka kemudian menuju rumah Laksamana Maeda untuk menyusun teks proklamasi. Proses penyusunan melibatkan Soekarno, Hatta, dan Subarjo, dan selesai pada dini hari. Teks proklamasi kemudian diketik oleh Suti Melik. Pembacaan proklamasi yang awalnya direncanakan di lapangan Ikada dipindahkan ke kediaman Soekarno di Jalan Proklamasi karena alasan keamanan. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Soekarno membacakan proklamasi kemerdekaan di kediamannya, diikuti dengan pengibaran bendera merah putih oleh Latif Hadingrat. Setelah upacara, sekitar 100 anggota barisan pelopor menuntut pembacaan ulang proklamasi yang ditolak. Pada 18 Agustus, PPKI menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 dan memilih Soekarno-Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden pertama. Penyebaran teks proklamasi kemerdekaan
Berita proklamasi 17 Agustus 1945 disebarkan melalui radio kantor berita DOMI dan pembacaan DJK 1 di Mentang 31. Media cetak seperti Harian, Surat, Asia, Selebaran, Grafit, serta utusan PPKI. Pentingnya Hari Kemerdekaan. Setiap pada 17 Agustus, Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan dengan upacara di Istana Merdeka, dipimpin Presiden serta pengibaran dan penurunan bendera. Acara ini disiarkan nasional. Masyarakat memeriahkan dengan lomba-lomba berdasarkan Undang-Undang 024 tahun 2009. Warga wajib mengibarkan bendera merah putih.